maka kami yang menjaganya. Makanya sampai detik ini tidak ada satupun kitab suci yang bisa dihafal oleh jutaan orang melainkan Quran. Inilah bukti bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang benar. Nah, inilah perbandingan antara Islam dan Kristen. Maka kita lanjut ke topik yang perlu kita bahas. Sebenarnya orang-orang aduh kau memang. Yaudahlah, apa yang mau kau tanya? Iya, katanya kan dijaga Allah. Kok udah makan kambing gimana sih? Memangnya kalau Al-Quran dimakan kambing hilang hafalan ayat yang ada di otaknya sahabat? Katanya dijaga. Ya kan buktinya. Loh, bukti terjaga walaupun ada lembaran-lembaran yang dimakan kambing, hafalan kan tidak hilang dari sahabat. Nah, yang lucu itu kitab kau katanya diilham Rikodus, tapi Tuhan kau berbohong. Nih kau tengok nih Lukas pasal 24 ayat 46. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Halo, selamat pagi, Bu Rifa. Ya, pagi. Ya, nanti dulu ya, kamu diam dulu aja. Saya belum izinkan tamu bicara ya. Dakwah kita pertama sekali yang harus kita lakukan adalah dakwah Islamiyah, teman-teman. Maksudnya apa? Yang harus kita sampaikan pertama kali adalah tentang agama kita dulu. Nah, nanti mengcompare itu bisa kita lakukan untuk membuktikan benar dan salah. Baru kita compare ya. Oke. Saya bikin thumbnail dulu ya. Teman-teman di posting-posting ulang. Ya, jangan sampai tergiring nih, susah nanti jadi perdebatan. Insya Allah Bang Hasan, teman-teman diposting ulang supaya live streamingnya Yonatan Nandar bisa FYP, karena Yonatan Nandar ini beberapa kali tidak live, lalu takutnya algoritmanya tidak terbaca lagi. Teman-teman tolong diposting ulang supaya menjadi FYP, dan semoga banyak yang dapat manfaat dari apa yang kami sampaikan. Kalau dirasa apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, silakan simak sampai tuntas, jangan dipotong-potong, jangan disalahpahami. Tapi kalau rasanya tidak bermanfaat, kami tidak masalah, teman-teman tidak menontonnya. Oke. Teman-teman diposting ulang, teman-teman. Edisi Sabtu 24 Januari 2026 live.
now. Simak sampai tuntas. Oke. Piton Sidoarjo, kalau tidak bisa menunggu, turun saja dulu ya, nanti baru naik lagi. Kami di sini tidak membutuhkan orang lain dari Kristen untuk jadi narasumber. Kami hanya mau orang Kristen itu, dan itu pun bukan kebutuhan ya. Kami memberikan kesempatan kepada orang Kristen untuk bertanya saja, bertanya. Jadi kalau kalian ke sini ada kepentingan, maka itu kepentingan bagi kalian, bukan bagi kami ya. Maka kami tidak terikat dengan kalian. Silakan kalian pilih mau di sini atau tidak, itu urusan kalian. Dan standby, dengarkan baik-baik, nanti kami kasih kesempatan untuk bicara. Seperti itu. Oke, kita live streaming teman-teman. Oke, Baik. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabi ajmain. Teman-teman, aduh kok salah saya barusan itu ya. Teman-teman, karena itu mukadimah yang saya tidak biasa baca, jadi berubah ya. Biasanya saya baca mukadimahnya ini, alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok lupa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan itu. Alhamdulillahirabbil alamin, yang puji syukur kepada Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad, itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu. Arsala telah mengutus rasulahu, utusan kepada kita, bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan kebenaran. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafikun la nabiyya ba'da. Ini kata-kata yang tepat untuk si Antoni ya. Jadi walaupun orang kafir dan munafik seperti Antoni tidak senang dengan apa yang kita beritakan, tetap kita harus sampaikan, karena kita bersyukur kepada Allah atas diturunkannya Nabi Muhammad sebagai pemberita kebenaran dan juga pemberi petunjuk. Walaupun orang munafik seperti Antoni, walaupun orang munafik, orang kafir seperti si Dev Abdul ya, si Dev Kudul ya, si Dev Kudul tidak suka dengan kebenaran yang kita sampaikan, kita tidak peduli, karena kebenaran itu tidak memperdulikan perasaan. Jadi teman-teman, kita akan terus mengulang. Pertama, menunjukkan kebenaran dan membongkar ketidakbenaran. Dengan cara apa? Dengan cara membandingkan. Nah, hal ini sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW waktu beliau menjadi seorang rasul. Ketika beliau didatangi oleh orang Yahudi, apa yang Rasulullah katakan terkait hukum-hukum untuk Yahudi? Bukankah ada di kitabmu? Bukankah ada di kitabmu? Nah, ini yang kita lakukan. Kita menunjukkan kepada kaum kufar dari kalangan Kristen yang masuk bertanya kepada kita bahwa bukankah di kitabmu sudah ada nubuatan tentang bangsa Arab? Bukankah di kitabmu sudah ada nubuatan bahwa akan muncul satu orang Parakletos? Bukankah ada di kitabmu bahwa Tuhanmu yang kau tuhankan itu berkata, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi kamu belum mampu untuk menerimanya. Aku meminta kepada Bapakku untuk mengutus Parakletos lainnya. Inilah bukti bahwa ternyata ada yang disusulkan kembali setelah Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, atau dalam Bible disebut dengan Yesus, bahwa masih ada yang memberikan hukum-hukum dan kebenaran, yang orang itu bernama Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita sampaikan hari ini, tema kita adalah nabiku dalam Bible, Bani Arab dalam Bible dimuliakan. Justru terkutuknya Bani Israel dinyatakan oleh Bible sendiri. Tapi kenapa orang Kristen malah mencium pantat orang Yahudi? Di sini kita akan kulik-kulik, kita bongkar-bongkar bagaimana cara berpikirnya orang Kristen. Kenapa mereka bisa seperti itu? Apakah karena mereka memang rasis, atau karena memang mereka berjahil, atau mereka asobiah, atau mereka adalah orang yang tidak peduli pada benar dan salah, atau mereka memang hatinya busuk? Kita tidak tahu itu, tapi kita akan bahas kali ini bersama Bunda Gembala, si paling mahasiswa-mahasiswi yang akan terus bergerak belajar dan menguasai seluruh bahasa, dan kemudian akhirnya menginjili seluruh Eropa di luar sana. Insya Allah ya, saya doakan teman-teman ya. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan tinggal bersama seseorang di Spanyol, insya Allah ya.
Mudah-mudahan ketika saya menjadi warga Spanyol, teman-teman, saya bisa menginjili Eropa dan mengislamkan seluruh Eropa, dan kemudian mengislamkan seluruh Amerika. Sampai di usia 50 tahun seluruh manusia telah tahu siapa Nabi Isa dan siapa Yesus. Oke? Bunda Gembala si paling mahasiswi akan melanjutkan komparasi religion pada kali ini dengan tema Nabiku dalam Bible, Bani Arab dalam kitabmu, tapi kenapa kau ingkari? Apakah karena engkau terlalu ego? Mari kita bahas. Ini dia. Kita model TikTok, teman-teman ya. Kita lihat bagaimana tampilan TikTok, karena nanti kita diskusinya di TikTok. Kajian ini bukan untuk memprovokasi. Kajian ini bukan untuk membuat kejang-kejang oten. Kajian ini bukan membuat orang yang sudah punya kebencian semakin biadab, tapi kajian ini membuka cakrawala berpikir, menjalankan hak sebagai warga negara Indonesia yang ingin mencerdaskan anak bangsa. Mari kita nonton, mari kibas, mari kita bahas, mari kita, mari kita baca, markidot, mari kita cekidot. Oke, sebelum kita lanjut untuk dialog, maka saya akan menghibur teman-teman yang di TikTok yang banyak utang, yang dikejar-kejar pinjol, yang nggak makan hari ini karena mungkin uang lagi nggak ada. Walaupun kalian sedih, berusahalah, karena Allah bilang kalian dapat apa yang kalian usahakan. Ya, cacing di dalam tanah saja Allah kasih makan, apalagi kalian. Saya akan menghibur kalian. Mungkin kalian karena kurang bersyukur, makanya jadinya agak sedikit miskin hidupnya ya, karena miskin itu terkadang pilihan ya, terkadang pilihan, terkadang memang hukuman. Ada orang yang malas makanya miskin, kayak Anthony. Jadi Anthony ini miskin karena dia malas kerja, pengen dapat donasi tapi nggak dapat dari Mesia, jadi makanya nyerang Mesia. Anthony ini adalah orang yang membela Wanadul. Ternyata pas ditanya sama Wanadul, kamu kasih berapa ke Mesia? Nggak ada. Astagfirullah, nggak boleh aku bilang gitu ya Allah. Aku nggak boleh bilang itu. La ilaha illallah. Maaf, aku nggak bermaksud begitu. Aku nggak boleh menghina orang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampun ya Allah, ya Allah. Nggak boleh gitu. Bagaimanapun juga Wanadul itu orang baik, pernah baik kepada Nandar dan kepada Tante Mika sama aku juga. Nggak boleh. Semoga Wanadul dikembalikan oleh Allah ke jalan yang benar. Semoga Wanadul dikembalikan Allah ke jalan yang benar. Semoga Wanadul dikembalikan Allah ke jalan yang benar. Oke. Baik, saya menyanyikan sebuah lagu untuk seluruh umat yang banyak utang dari kalangan oten yang hidupnya susah tapi sok-sokan merasa anak Tuhan dan merasa masuk surga. Aku ini Bunda Gembala, dia Leo, iya, inilah kerjaanku, mengembala domba dan mencabuti bulu para serigala. Bila hari mulai pagi, aku akan buka diskusi. Bila hari sudah petang, aku mulai gerayangan, gentayangan, maksudnya salah ya. Bila hari mulai malam, aku pun senyap-senyap sendirian, tapi tetap berdiskusi, menyebarkan kebenaran. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, lihat dari jauh bunda ini manis sekali. Rasa sayangnya bunda si mahasiswi, memberi edukasi buat kalian penyembah manusia. Mari sini silakan bertanya, tugas kalian bertanya saja, jangan coba kalian menjawab, nanti kalian kayak tahu bulat. Rasa sayangnya, mari kita diskusi tanpa perlu kau menghujat. Rasa sayangnya, sini naik diskusi, mana tahu kalian tobat. Kalau ada yang mau segera berganti Tuhan, mari sini bersahadat, Bunda Gembala akan temankan. Mari sini orang Kristen naik, silakan bertanya saja, jangan coba menjelaskan, nanti kami sakit kepala. Rasa sayangnya, sini naik bertanya, jangan kalian menjelaskan. Baik.
lagu ini saya persembahkan buat saudara-saudara Kristen supaya kalian terhibur, karena ini media TikTok dan YouTube ini jangan dibuat menjadi tempat yang membosankan, karena Rasulullah saja mengajarkan kepada kita umat Islam jangan belajar terus. Rasulullah bilang begitu, ada masanya kita rehat, ada masanya kita istirahat. Makanya Rasulullah itu pernah menonton aksi tarung pedang, bukan tarian ya, permainan pedang. Dia membawa Sayyidah Aisyah menonton pertunjukan pedang untuk menghibur, karena kalau Sayyidah Aisyah belajar nanti depresi, stres. Yang namanya manusia itu punya kapasitas, tidak boleh melampaui diri. Maka di dalam Islam boleh kita menghibur. Nah, jadi saya akan menyanyikan lagi untuk orang Kristen ya, tentang neraka. Surganya Kristen adalah neraka umat Islam. Itu judulnya. 9 bulan Bunda mengandung dan melahirkan Tuhan ke dunia, tiada merasa lelah dan letih menatah Tuhan supaya bisa berjalan. Setelah dewasa Tuhannya ke surga dan meninggalkan Bunda di dunia. Saya merasa ini menyedihkan, karena Bunda wanita mulia. Tetapi sayang, ternyata surga yang dulu para pesundal, tetapi Bunda tidak pertama yang dibawa ke dalam surga. Di surganya ternyata banyak naga, pesundalnya lebih duluan ada, tapi Bunda masih di dunia. Tapi anak sudah bersama papa. Di surganya ternyata banyak naga, itu neraka masih bagi kita. Surga Islam tentu banyak kenikmatan, bukan malah hanya puji-pujian. Yesus tidak berubah, tapi berubah ganti lagu. Haleluya, haleluya, terus ganti lagu. Selama-lamanya bernyanyi itu membosankan, maka itu adalah bukan surga. Selama-lamanya hanya bernyanyi dan memuji itu sangat membosankan. Surga kalian, neraka kami. Surga kalian, neraka kami. Bagi kami surga tempat bersama menikmati, tapi bagi kalian surga tempat kalian hanya memuji. Hahaha, ye, Islam, Islam, yes, hurra. Oke, bersemangat anak bunda, semangat anak bunda. Oke, semangat anak bunda. Sudah semangat untuk melanjutkan pembelajaran setelahnya? Oke, mari kita belajar bersama Bunda Gembala si paling mahasiswi. Hahaha. Bersama Bunda Gembala bijaksana bijak sini, injak sana injak sini, kita akan melanjutkan diskusi. Kali ini kita membahas tentang ya emang ngoceh tugas saya di sini. Saya kan di sini memang pengoceh yang bermanfaat. Gimana sih, Ten? Oke, teman-teman, tema kita kali ini adalah nabiku dalam Bible. Sebelum kita membahas nabi kita dalam Bible, maka kita harus tunjukkan dulu bahwa memang ada nabi dari Bani Arab yang telah dinubuatkan, atau bangsa yang dinubuatkan, atau bangsa yang diridhoi oleh Tuhan dalam konteks kitab Perjanjian Lama yang diingkari oleh orang Yahudi dan juga orang Kristen. Dan kalian punya akal untuk menelaah kitab ini, dan kalian punya akal untuk menelaah buku ini. Buku ini bukanlah kitab suci menurut Islam, tetapi dianggap kitab suci oleh sebagian orang beragama lain, yaitu Yahudi dan Kristen. Buku ini adalah secara ilmiah karangan manusia yang tidak tahu siapa namanya, diklaim sebagai firman Tuhan. Oke, kita akan membacakan ayat-ayat dalam buku ini yang menunjukkan kemuliaan bangsa Arab dan menunjukkan bahwa akan ada nabi yang akan turun di luar Bani Israel. Saya akan membacakannya dalam konteks Perjanjian Baru dulu ya. Dalam Perjanjian Baru saya akan bacakan beberapa ayat. Cepat-cepat teman-teman, silakan dicatat. Kalau butuh silakan nanti dicatat. Teman-teman boleh melihatnya. Ini ada di YouTube saya dalam menit keberapa saya lupa, saya tidak tahu ya. Silakan kalian cek sendiri.
Yohanes pasal 14 nomor 16, saya akan bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Seorang, ya. Memang dalam Bible itu manusia dikatakan orang, roh juga dikatakan orang. Agak lain memangnya Bible ini ya. Masa roh dikatakan orang? Tuhan dikatakan orang juga aneh ya. Yang kedua, Yohanes pasal 15 nomor 26, apabila penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Nah, ini sosok ini akan datang setelah Yesus naik ke surga. Hanya Nabi Muhammad yang mengaku sebagai nabi yang benar setelah Yesus naik ke surga, kata orang Kristen. Yohanes pasal 16. Ini debatnya Aduh, yang mana nih topiknya? Loh, saya belum berdebat. Saya di sini lagi pemateri. Ini kenapa sih? Kamu sudah janjian debat sama saya. Debat sama saya itu harus ada syarat, buka kamera dan punya data dan ada kredibilitas. Kalau tidak bisa buka kamera, tidak ada kapasitas, cuman bertanya saja, bukan debat. Emang kamu pikir saya mau berdebat dengan orang bodoh? Tidak, karena di Islam tidak boleh berdebat dengan orang bodoh, nanti ikut-ikutan bodoh. Di sini kamu Kristen cuma boleh bertanya, dapat ilmu. Kalau mau berdebat harus jelas dulu kapasitas kredibilitasnya. Pertama buka kamera dulu biar kami lihat kamu tuh orang, bukan ChatGPT. Jangan gitu ya. Oke. Yohanes 16 nomor 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan apa yang diterimanya daripadaku. Ku di sini bukan merujuk kepada Yesus tetapi merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Segala firman yang disampaikan oleh Yesus itu adalah si firman perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yohanes pasal 16 nomor 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, ini artinya Yesus ini belum selesai memberikan ajaran, atau Yesus ini tidak sempurna pengajarannya, karena ada setelah itu orang yang lebih sempurna ajarannya dibandingkan ajaran yang diberikan kepada Bani Israel. Kenapa? Karena untuk sekalian alam, bukan terbatas untuk Bani Israel saja. Kalau Bani Israel itu sifatnya temporary dan spesifik, tapi kalau ajaran Nabi Muhammad itu sifatnya kekal sampai akhir zaman dan juga umum gitu. Makanya dalam Al-Quran itu kalau Nabi Muhammad menghimbau kepada umatnya itu ya ayuhan nas, kalau untuk Nabi Isa itu ya Bani Israel. Itu bukti kalau di Al-Quran itu secara spesifik ya. Beda. Aduh, kau ini nggak tahu diri sih. Kau kalau ada ilmu kau buka kamera dulu. Udahlah, nggak jelas. Aku aja nggak tahu kau ini orang atau bukan loh. Apalagi aku nggak mau menghadapi orang bodoh karena aku nggak mau berdebat. Sama Tuhan kau malah suka mencari vagina loh. Tuhan kau minta upah vagina dalam Bilangan pasal 31 ya. Tuhan kau minta vagina kudus itu berapa biji itu? 30 lebih ya. Ya, kalau Nabi Muhammad tukang kawin, kenapa dia mampu kok? Kau mungkin burung muloyo ya, mungkin makanya kau malu mungkin. Kristen kan Tuhannya burungnya tidak berfungsi mungkin, kata Pak Pendeta Hendritan. Jadi dia iri dengan Nabi Muhammad yang mampu kawin banyak. Itulah kenapa kalian Kristen itu. Tuhan kalian yang nggak mampu kawin, kalian pula menghina Nabi Muhammad yang mampu kawin. Kalau Nabi Muhammad mampu, kenapa kalian kenapa kalian insecure? Mentang-mentang Tuhan kalian nggak mampu kawin, kalian marahlah sama Tuhan kalian yang nggak mampu kawin ya. Bismillah. Aneh, burung Tuhannya yang tidak berfungsi, dia pula mengkritisi Nabi Muhammad yang bisa mencintai istrinya dalam segala hal. Matius pasal 21 nomor 43. Kerajaan Theos akan diambil dari kamu. Nah, ini bukti bahwa Bani Israel tidak lagi memiliki kerajaan. Makanya bohong sekali kalau mereka bilang bahwa Yesus itu adalah yang melanjutkan kerajaan Nabi Daud. Kenapa? Ya, Yesus kan bukan Bani Israel. Yesus itu nggak punya bapak. Yang namanya Bani Israel itu adalah keturunan Bani Israel. Lah, Yesus itu bukan keturunan Bani Israel, dia itu anak perempuan Israel, bukan keturunan Bani Israel. Orang Kristen saking nggak mengertinya masalah genealogi, mereka pikir keturunan itu dari perempuan, keturunan itu dari bapak. Makanya kebohongan itu mereka ada-adakan kemudian dengan mengutip Lukas pasal 3:23 dan Matius 1:1, di mana dikatakan Yesus itu keturunan Israel dari jalur Yusuf. Lah, Yusuf itu kan bapak tirinya, bukan hasil sahamnya lah dengan Maria. Silsilah Yesus itu silsilah bohong, karena dia bukan anak Yusuf. Kecuali kalian akui dia hasil sperma Yusuf, ya udah. Kalau gitu dia bukan anak Roh Kudus. Berarti kalian sendiri yang mengingkari bahwa dia adalah bukan hasil dari biologis. Kalian akui dia punya silsilah. Kalau memang kalian bisa membuktikan kepada saya Maria itu keturunan dari ya Daud, ya tunjukkan mana datanya di kitab kalian. Ya. Mana data di kitab kalian tertulis bahwa Maria itu keturunan dari Yehuda? Ayo, sok-sok tahu. Di dalam kitab kalian yang dikatakan keturunan Daud itu Yusuf, bapak tirinya, nggak ada hubungannya sama Yesus. Nggak tahu malu kalian ini, penipu. Untung kami orang Islam nggak bodoh mau ditipu.
Yohanes pasal 7 nomor 40 sampai 41. Ia benar-benar nabi yang akan datang. Nah, jadi ada seorang nabi yang akan datang ya, namanya Nabi Muhammad. Yesus itu nggak sama seperti Musa. Pertama, dia tidak punya bapak. Musa punya bapak. Kedua, dia nggak mampu berperang. Bukan nggak mampu berperang sih, dia nggak bisa berperang karena memang murid-muridnya biadab ya. Dipilih 12 murid, 2 diantaranya berkhianat. Coba kalian, mungkin nggak menurut kalian Yesus itu bisa berperang? Gimana mau berperang? Orang muridnya aja 12 biji aja mengkhianati dia kok. Waktu dia ditangkap aja kabur, itu mau perang itu? Nggak mungkin lah Nabi Isa ini mau berperang dengan 12 murid yang pengkhianat ini. Beda, di Islam dikatakan mereka Hawariyun. Di Bible, Yesus itu memilih 12 murid. Semua udahlah idiot lagi. Udahlah idiot, miskin, nggak punya kemampuan. Menyangkal dia lagi. Bagaimana mungkin Nabi Yeshua bisa berperang melawan hansip Romawi yang banyak? Muridnya aja ketika udah pernah melihat Yesus menghidupkan orang mati, sudah pernah melihat Yesus menurunkan roti dari langit, menghardik badai. Tapi ketika ditangkap sama hansip Romawi aja muridnya kabur. Gimana mau berperang? Pikir kamu nggak hebat? Gimana orang kayak gitu mau diajak berperang? Orang udah capek-capek menghidupkan Lazarus mati, nurunkan roti dari langit, menghardik badai. Hus. Tetap aja murid-muridnya nggak percaya. Gimana orang itu mau berperang? Jangankan berperang, nggak mungkin berperang orang kayak gitu. Makanya Yesus tidak pernah tertulis berperang. Padahal Yesusnya sendiri mau berperang. Buktinya dia bilang gini sama muridnya, kalau apa yang ada pada diri kalian saat ini, juallah semuanya untuk membeli pedang. Buat apa beli pedang? Buat nari-nari pedang gini Yesus nanti mau ditangkap hansip Romawi gitu. Berpikir pakai otak. Kalau memang Yesus tidak mengizinkan muridnya pedang, si Petrus ngapain bawa pedang? Hah, aneh kalian ini. Tuhan kami tidak mengizinkan murid-muridnya berperang gara-gara dia menyembuhkan luka kupingnya si Romawi. Hei, dia menyembuhkan kuping Romawi bukan berarti dia melarang berperang. Karena dia tahu, ini kalau Romawinya ngamuk nanti kita babak belur. Nah, sedangkan gua aja babak belur apalagi elu, Petrus. Lu pula memotong-motong telinganya orang Romawi, ditusbol lu sama orang Romawi. Udah biar gua aja, kan gitu kalau dalam iman Kristen kan begitu. Biar gua aja, lu jangan, kan gitu. Makanya disembuhkan kembali telinganya. Kenapa? Yesus ini kan orang cerdas, bukan orang bodoh. Dia tahu apa yang akan terjadi. Tentu dia tahu kalau si Petrus potong kepala Romawi ini, pasti nanti dia dibunuh. Kan Yesus kan baik, pengen melindungi sahabat-sahabat murid-muridnya. Nah, makanya dia berserah diri. Tapi kalau kalian lihat Nabi Muhammad SAW itu gimana coba, nggak terkalahkan. Orang-orang cuma 100 orang aja ngelawan ribuan sanggup. Ini murid 12 murid. Ini aku bikin analogi ya. Ada 12 orang apologet. Di antara apologet itu ada Ustadz Wafi. Top apologet kami ada. Jadi kami itu 12 murid Mesias ya. 12 murid Mesias itu adalah Ustadz Wafi, Bang Loding, Bang Faruk, Yonatan Nandar, aku, Bang Palopo, Mika, Gregorius,
Inspirasi, Ustadz Yusuf PI, Ustadz Tahta, satu lagi aku lupa, 12 murid Mesiah ya. Kami 12 orang ini meeting nih, aku meeting nih sama mereka nih. Tiba-tiba kami ada Nabi Isa nih di tengah-tengah kami, Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Jadi Nabi Isa ini datang, dia bersama kami nih, Rifa, Wafi, dan yang lainnya. Kita akan melawan Dajjal hari ini. Nah, karena kita udah lihat Nabi Isanya betul-betul orang yang berakhlak, membawa ajaran Nabi Muhammad, karena dia pengikut Nabi Muhammad, karena dia kan datang konteksnya di zaman sekarang nih. Dia sholat, dia mengucapkan Allahu Akbar ketika kita lagi sholat dipimpin Imam Mahdi. Dia di depannya itu, di samping depannya Ustadz Wafi kan. Ini ecek-ecek ceritanya. Jadi Nabi Isa itu sholat di samping Ustadz Wafi, di sampingnya ada Nandar, di jejeran nih jamaahnya. Ustadz Wafi, Nandar, Dr. Zakir Naik. Ya, kalau Dr. Zakir Naik masih hidup pada waktu beliau turun. Terus ada Sabir Ali sama Muhammad Hijab. Ya kan, kumpul tuh. Yang dari Speaker Corner, yang dari Indonesia, debater-debaternya tuh Nabi Isa di samping. Nah, terus di depannya Imam Mahdi. Di belakang Imam Mahdi itu ada Erdogan, ada Panglima-Panglima Gaza, sama siapa lagi ya? Pemimpin-pemimpin Islam di Perdana Menteri Malaysia, Presiden Prabowo, pokoknya pemimpin-pemimpin Brunei, raja-raja Islam yang masih takut kepada Allah. Itu kan berjejer tuh sholatnya. Nabi Isa di tengah-tengah itu, di sampingnya Ustadz Wafi, di samping Nandar. Nah, aku di belakang sama Cebi, sama Kak Ina, sama Bunda Ike, ya kan? Nah, kami sholat bersama. Nah, pada waktu itu si Nandar lihat, wah, Nabi Isa ternyata beneran Nabi. Soalnya dia sholat. Kalau Dajjal kan matanya buta sebelah, terus nggak sholat lagi. Dajjal tuh matanya buta, nggak sholat, tapi bisa menghidupkan orang mati. Matanya kayak anggur keluar gini kan, nah gitu. Jadi Nandar ini udah tahu eskatologi dari Nabi Muhammad. Karena kami tahu bahwa ini Nabi Isa, maka kemudian kami para murid ini berjuang mati-matian melawan Dajjal. Melawan Dajjal yang dituhankan sama orang Kristen, karena orang Kristen ini sudah terbiasa menuhankan manusia. Ya, karena orang Kristen ini tidak peduli Tuhannya cacat, nggak apa-apa, karena bagi mereka ketika Tuhan itu ada cacatnya, oh berarti ini habis ditombak ansip Romawi nih. Oh, ini yang matanya picek satu nih, mungkin Yesus nih, karena ciri-cirinya sama, rambutnya panjang, mukanya muka Eropa, matanya picek. Ya nggak apa-apa, kan dulu pernah diazab sama Ansip Romawi, ditengoknya lagi tangannya agak ada cacatnya gitu kan. Oh, ini Tuhan kita nih. Mereka udah biasa begitu. Nah, jadi orang Kristen itu probabilitas menuhankan orang itu pasti besar karena sudah terbiasa menuhankan manusia. Kalau kita kan jangankan menuhankan manusia, menuhankan roh aja kita nggak mau, ya kan? Ada orang ganteng aja ngaku Tuhan aja kita serepet, pet, pakai kutangan. Kau ngaku-ngaku Tuhan, kau mentang-mentang ganteng, kutombak kau nanti, ya kan? Mana ada Allah bilang kalau dia adalah orang setan, pergi kau sana. Aku kalau udah tahu misalnya ada orangnya matanya buta, picek kan, terus dia ngaku akulah Tuhan Rifa, aku langsung bentar ya, aku balik kanan, sep, aku ambil langkah 1000. Kenapa? Karena kata Rasulullah, Dajjal itu harus dihindari. Banyak orang yang akan tergoda dengan Dajjal, karena Dajjal itu mengeluarkan gini, dia keluarkan emas, dia keluarkan yang bukan emas. Jangan dipilih emasnya, pilihlah yang bukan emas. Dia keluarkan surga, dia keluarkan neraka, pilih neraka, karena Dajjal itu menjanjikan. Oh ya, gitulah. Aliran api ya. Artinya Dajjal itu menjanjikan. Ya, artinya Dajjal itu menjanjikan kenikmatan tanpa perlu berbuat baik. Ya kan banyak tuh agama Kristen kan kayak gitu. Tanpa perlu berbuat baik kau masuk surga, yang penting darah Yesus, kan gitu. Di Islam nggak gitu. Kau tidak akan pernah masuk surga walaupun ngaku-ngaku Islam, karena kalau kau munafik kau sama aja sama kaum kafir. Nah, jadi kita Ustadz Wafi, Nandar, Bang Faruk, Bang Loding, Mika duduk nih berjajar berbaris, ya kan, di samping nih Nabi Isa di tengah-tengah. Di belakangnya ada Dr. Zakir Naik, karena Dr. Zakir Naik kan masanya udah lewat. Jadi apologet yang sekarang itu kan Nandar, Ustadz Wafi, Bang Loding, dan Bang Faruk. Nah, jadi mereka tuh jemaah tuh, di depannya ada Imam Mahdi. Nah, kami berjuang, tapi giliran murid-murid Yesus, 12 murid aja udah dipilih. Udah lihat Tuhannya menurunkan roti, udah melihat Tuhannya mengusir, menghardik badai, menghidupkan orang mati. Ya giliran Tuhannya ditangkap hasil Romawi, dia kabur, kurang ajar emang. Emang kurang ajar banget gini kayak gini. Aku ya, jangankan ada nabi di sampingku hidup. Rifa, siapa yang di sampingmu itu? Dia Perdana Menteri Malaysia. Oh, misalnya aku lagi jalan nih ke mall sama Perdana Menteri Malaysia, pasti aku sombong lah. Apa kau? Lawan aku. Melaporkan aku kau. Nggak takut. Ada Perdana Menteri di samping.
Itu kan naluri kita sebagai manusia kan gitu. Ini, guru kamu siapa? Tuhan, bro. Bisa apa dia? Menghidupkan orang mati. Menghadapi badai. Tiba-tiba ditangkap sama polisi, kabur. Ini bukti ketidakpercayaan dia kalau dia itu Tuhan. Jadi gitu ya. Jadi tidak mungkin bahwa Yesuslah yang menjadi orang yang mengajarkan ajaran ke seluruh alam semesta. Kenapa? Karena kalau Yesus yang dijadikan sebagai yang mengajarkan ajaran untuk alam semesta, ini Tuhan sedang coba mengolok-olok kita. Kenapa? Buktinya dia aja ditolak. Nah, kalau memang Tuhan menghendaki satu nabi datang mengajarkan ajarannya ke seluruh alam semesta, tentu nabi ini walaupun ada penolakan tetap berhasil. Karena Tuhan menghendaki dia membuat alam semesta tahu dengan ajaran yang benar. Nggak mungkin Tuhan sengaja menghambatnya. Lah, ini tiba-tiba giliran Yesus diutus untuk menyebarkan kebenaran. Lah Tuhan nggak mampu, Tuhannya membantu, malah dimatikan, ditombak, membuat orang semakin nggak percaya kalau dia benar. Wajarlah orang Yahudi nggak bertobat-tobat. Katanya Mesias itu nggak bisa mati, tapi pas ditombak langsung mati. Bangkit, tapi nggak ada orang Yahudi yang tahu. Bangkit sendiri, bangkit muridnya aja nggak tahu kalau dia itu adalah Mesias. Gimana mau orang tobat? Katanya pengen orang tobat. Lihat dong Allah. Halo, Allah Rifa. mengutus Nabi Muhammad. Entar dulu, aku lagi bernarasi, nanti kamu Lama bantah. kali. Ya udah, keturun dulu lah, kan ini forumnya Islam untuk dakwah. Nah, coba lihat dong Allah menghendaki Nabi terakhir ini memberikan petunjuk, yang petunjuk ini akan terjaga karena tidak ada lagi Nabi untuk meluruskan setelahnya. Kenapa begitu? Karena memang Allah menghendaki nabinya terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Jadi ajarannya pasti akan terjaga karena Allah mencintai hamba-hambanya. Tidak mungkin dibiarkan ajarannya itu terdistorsi. Karena tidak ada lagi nanti nabi yang diutus, karena Allah itu kan Tuhan yang Maha Pengasih. Kalau di zaman Musa ajarannya diselewengkan, dibiarkan sama Allah, supaya orang yang menyelewengkan ini akhirnya memang menghuni neraka, karena neraka udah diciptakan duluan. Masa Tuhan menciptakan neraka kosong? Karena Tuhan tahu bahwa nanti neraka terisi, makanya Tuhan ciptakan neraka. Jadi karena memang orang-orang ini menyelewengkan agama, karena Allah biarkan, karena Allah nanti akan berikan nabi lainnya untuk meluruskan kembali ajaran Musa. Diutus Yesus, diutuslah Yesaya, diutus Yohanes, dibunuh. Nabi diutus Yohanes untuk meluruskan kembali, dibunuh. Baru terakhir diutus Nabi Isa, masih coba untuk dibunuh. Artinya ini kalau menggunakan paradigma Kristen, Tuhannya ini tidak berpikir udah mau menyelamatkan orang tapi gagal. Tapi kalau Allah, memang Allah itu sudah punya ketetapan di Lauhul Mahfuz akan menurunkan Nabi terakhir, maka masih dibiarkan ini ajaran Nabi Isa diselewengkan. Makanya muncul Katolik, muncul denom Protestan menyelewengkan ajaran Yesus yang katanya Nabi Isa, namanya aja diganti, apalagi ajarannya. Jangankan ajarannya, namanya aja diganti. Dari Iswa menjadi Yesus, kan jahat. Jangankan ajarannya, jangankan isi kitabnya, jangankan firman yang disampaikannya, namanya aja digonta-ganti. Dari Kepas menjadi Petrus nama muridnya, dari Yeshua menjadi Yesus. Gimana coba mau bener? Nah, tapi ketika Allah menghendak, lihat dong Tuhan kami, ketika Allah berkehendak untuk memalingkan manusia dari kesesatan, maka Allah berfirman dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami yang turunkan kitab ini, maka kami yang menjaganya. Makanya sampai detik ini tidak ada satupun kitab suci yang bisa dihafal oleh jutaan orang melainkan Quran. Inilah bukti bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang benar. Nah, inilah perbandingan antara Islam dan Kristen. Maka kita lanjut ke topik yang perlu kita bahas. Sebenarnya orang-orang aduh kau memang. Yaudahlah, apa yang mau kau tanya? Iya, katanya kan dijaga Allah, kok udah makan kambing, gimana sih? Memangnya kalau Al-Quran dimakan kambing hilang hafalan ayat yang ada di otaknya sahabat? Katanya dijaga.
Ya kan buktinya, loh, bukti terjaga walaupun ada lembaran-lembaran yang dimakan kambing, hafalan kan tidak hilang dari sahabat. Nah, yang lucu itu kitab kau, katanya diilham Rikodus, tapi Tuhan kau berbohong. Nih, kau tengok nih Lukas pasal 24 ayat 46. Ini nih, jangan-jangan kitab kau dimakan biawak ini atau dimakan babi. Kau baca ini ya, Lukas pasal 24 nomor 46. Aku nggak tahu ya, jangan-jangan kitab kau dimakan babi. Coba kau tengok Tapi saya ini. lucu kau Rifa, serius. Diam dulu, aku lagi menjawab pertanyaan kau. Kau kini orang Kristen ini orang gila ya? Aku tanya nih, orang Kristen ini karena sering nyanyi-nyanyi di gereja jadi gila gini ya? Ciri-ciri orang gila adalah nggak lucu tuh ketawa sendiri loh. Ciri-ciri orang gila teman-teman, kalian kalau lihat ciri-ciri orang dalam gangguan jiwa, melakukan sesuatu tanpa sebab, marah tanpa sebab, ketawa tanpa sebab, itu orang gila loh. Orang ini ketawa tapi nggak ada lucu, nggak ada sebabnya. Nah, saya tunjukin ya, kitab di dalam. Muka kau yang Enggak. lucu masalahnya. Gimana sih? Oh, berarti memang ODGJ ini ya. Berobat dulu ya. Coba cari kartu kuning dulu. Kalau udah dapat kartu kuning sama keluarga, coba tanya sama keluarga, Pak, Mama, kalau Anda Bapak, Ibu, kalau nggak punya uang buat memasukkan aku ke RSJ, masukkan aku ke dinas sosial gitu untuk dapat kartu kuning. Jadi nanti Oke, kalau setelah nanti dapat tak bilang. ya. Ya. Turun dulu di bawah ya, perbaiki dulu Kau mentalnya ya. ketakutan. Iya, aku takut. Kan aku udah bilang aku takut kalau sama orang gila. Ada 3 hal yang aku takuti untuk didekati. Yang pertama anjing gila, kedua orang gila, yang ketiga Edis, ya. Ada 3 hal yang aku takuti di dunia ini. Yang takut dalam arti itu aku nggak mau deket-deket, jijik, takut sama geli. Pertama anjing gila, kedua orang gila, yang ketiga Edis, ya. Oke, lanjut. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat nubuatan bahwa Bani Arab dan Nabi Muhammad ini akan dimuliakan, itu sudah ada di dalam kitabnya mereka. Cuma mereka ini emang tegar tengkuk ular beludak ya. Aku tunjukkan ya. Wuih. Sabar ya. Ada 3 yang saya takuti dan jijik serta geli, yaitu pertama anjing gila, kedua orang gila, yang ketiga Edis ya. Tapi bisa bergantian sih, tergantung konteks. Terkadang Edis, terkadang RK gitu, terkadang Robert Lele gitu. Oke, mari kita lihat bagaimana kemudian bangsa Arab ini adalah bangsa yang dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama sebagai bangsa yang mulia, dan ternyata secara faktual terbukti kemuliaannya. Oke. Pertama kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian pasal 16 nomor 10 sampai 12. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Ismail, artinya Tuhan mendengarkan. Ia akan menjadi seperti keledai liar, tangannya melawat tiap orang. Ibu Rita Wahyu menjelaskan, keledai liar ini artinya manusia bebas dan merdeka yang akan melawan kejahatan. Keren orang Islam. Kita ini orang-orang merdeka guys. Tapi Kristen yang ngaku-ngaku merdeka karena Yahudi rohani. Lucu. Kejadian pasal 17 nomor 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan engkau. Sungguh aku akan memberkatinya. Saya ulangi, aku akan memberkatinya. Saya ulangi, aku akan memberkatinya, saudara-saudara, membuatnya beranak cucu dan sangat memperbanyak keturunannya. Maka mari kita lihat presentasi Yahudi dan Arab di dunia. Siapa yang memenuhi nubuatan ini? Kalau memang Tuhan berjanji kepada keturunan Ishak untuk membuatnya sangat banyak, ternyata itu tidak terpenuhi. Bukan berarti Tuhannya tidak mampu memenuhi, tapi karena orang Yahudi salah kaprah, dikiranya yang banyak nanti orang Yahudi, tapi Bani Arab yang ternyata lebih banyak. Mari kita lihat ChatGPT. Mari kita lihat ChatGPT. ChatGPT, mari kita lihat. Mana yang lebih banyak? Orang Arab atau orang Yahudi di dunia? Nih. Nah, mana lebih banyak orang Arab atau Yahudi? Ini bukti ya, kalau yang dijanjikan Tuhan, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak, ya. Dan inilah perjanjian kekal antara engkau dan aku.
yaitu apa? Dariku, aku akan memberikan tanah ini kepadamu, dan kau harus memegang janjimu padaku. Apa itu? Dipotong kulupmu. Ini perjanjian kekal, dan ternyata yang menjalankan perjanjian kekal itu adalah Bani Ismail. Mari kita lihat populasi terbanyak yang bersunat di dunia ini siapa? Ini baru terbukti kalau orang Islam itulah yang mulia, bukan orang Yahudi. Karena Yahudi itu mau punah, dan lagi pula emang ada yang bisa buktikan kalau Yahudi itu ya keturunan Daud. Karena apa? Mereka itu sudah berdiaspora, dibuang ke sana, buang ke sini, diaspora sana, diaspora sini. Kalau Bani Arab ya orang tahu, ya di sanalah tempatnya, ya nggak ada pindah-pindah. Orang Arab dari dulu nggak ada nggak ada orang-orang kaum ilegalnya di situ. Orang Arab ya orang Arab aja dari dulu nenek moyangnya. Kalau Yahudi ini kan udah dicampak sana campak sini, kawin sana kawin sini, udah campuran. Kalau orang Arab orang tahu dari dulu itu tidak banyak yang berimigrasi ke Arab. Tidak ada yang kayak di Eropa. Kalau di Eropa kan kalian tahu ya, di Kanada itu suku aslinya Indian diganti sama orang-orang Amerika, orang-orang Eropa sekarang. Tapi kalau Bani Arab itu tidak ada pernah terjadi histori bahwa orang Arab itu diganti sama orang lain. Tetap seperti itulah sampai sekarang begitu. Nih, mari kita lihat ya. Kalau Tuhan pernah bernubuatkan bahwa aku akan membuat keturunanmu sangat banyak, maka itu terpenuhi di orang Arab. Kalau dibandingkan secara global, orang Arab jauh lebih banyak jumlahnya daripada orang Yahudi di dunia. Diperkirakan sekitar 490 490 juta orang Arab. Tetapi orang Yahudi cuma 15 juta. Berapa persen itu? Katanya Tuhan mah berfirman, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak, babui di lautan. Ternyata keturunan Abraham ya orang Arab. Nggak tahu malu. Nggak tahu malu. Orang Yahudi masih sedikit, ngaku-ngaku dipenuhi sama orang keturunan Abraham. Keturunan Abraham itu orang Arab, karena dia yang paling banyak. Minum dulu, bismillah. Ya, inilah bukti bahwa yang memenuhi nubuatan Tuhan dalam perjanjian lama itu bukan Bani Israel, tapi Bani Ismail. Karena Tuhan berkata, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Ya, ini bukti, realitas konkret. Yahudi cuma seupil, itu pun udah dicampak sana, dicampak sini, kawin sana. 6 juta jiwa Yahudi telah dibunuh sama orang Kristen. Sisanya aja kita nggak tahu sekarang Yahudi beneran atau enggak, atau jangan-jangan hasil sikidi papap hoba-hoba orang Eropa, kita kan nggak tahu itu. Nah, Kejadian pasal 21 nomor 13, anak dari hambamu itu juga akan kujadikan suatu bangsa, sebab ia adalah keturunanmu. Inilah kebiadaban orang Kristen kalau diskusi sama kita. Ismail itu bukan keturunannya si Abraham. Keturunan Abraham cuma Ishak yang diakui. Otak mereka tuh rasis, dikiranya Tuhan ini rasis kayak otaknya. Makanya mereka bilang tuh, yang diakui kan cuma Ishak, yang diakui kan cuma Yakub, yang diakui cuma Israel. Kalau Israel biadab, tetap aja Tuhan bersama dia. Kalau Israel itu membunuhi anak-anak di Gaza, Tuhan bersama dia. Berarti kau bilang Tuhan kau keji dan kejam, mentang-mentang anak pilihannya, lalu kalau dia bunuh boleh. Giliran suku Amalek nggak diutus rasul kepadanya, nggak menyembah kepada dia, dibunuh. Ini loh otak-otak rasis, otak kalian. Nah, sementara di dalam kitab kalian sendiri dikatakan Ismail itu keturunan dari Abraham, maka benarlah nubuatan perjanjian lama bahwa yang akan diberkati Tuhan itu adalah Bani Arab. Coba saya tanya sama kalian, negara yang kaya, mata uang tertinggi saat sekarang ini dan terdamai, yang paling banyak diincar para bisnismen untuk menyimpan harta mereka, dan kaya karena hasil melimpahnya sumber daya alamnya. Apa nama negaranya yang punya raja? Qatar, Arab. Nih, Qatar. Kalau Amerika dan Inggris pernah kaya, tapi hasil jual orang, hasil jual senjata, bukan karena diberkati Tuhan dengan alam semestanya yang banyak minyaknya.
Ini bukti kalau negara Arab itu adalah negara yang dicintai oleh Tuhan. Kan ada dalam kitab kalian, Tuhan akan datang dari Paran. Paran itu tempat Nabi Ismail, gitu. Jadi kalian itu adalah orang yang tidak tahu malu. Bukan Bani Israel, ngaku-ngaku Israel Yahudi. Dasar jemaat iblis. Dalam kitab Wahyu dikatakan orang yang ngaku-ngaku Yahudi tapi bukan Yahudi itu jemaat iblis. Orang Kristen berani-beraninya ngaku-ngaku Yahudi rohani. Yahudi rohani, Yahudi rohani. Hey, sexy lady. Aduh. Ya Allah ya Rabbi. Bikin malu kalian itu. Nggak tahu malu kalian itu ya. Ngaku-ngakunya kalian itu kami adalah Yahudi rohani. Kami diselamatkan karena Tuhan pilih kami. Emang kau siapa? Pemakan babi kok dipilih Tuhan? Kau makan babi, kok Tuhan milih kau? Bahkan dalam kitab Yesaya dikatakan pemakan babi dan juga tikus itu akan dimusnahkan. Tiba-tiba kalian tampil di hadapan kami umat Islam merendahkan Nabi Ismail, mengatakan kami ini Yahudi rohani, kami telah diberkati, kami dipilih gara-gara darah Yesus. Nggak tahu malu lah kalian ini loh. Nah, silakan kalian bantah perkataan saya dengan data. Ya, kalau kalian nggak punya data, mending kalian tap-tap layar aja. Karena saya nggak mau diskusi sama orang nggak berdata. Kalau saya bawa data dari tadi, ya. Jadi yang memenuhi nubuatan, raja yang ada sekarang ini tuh hanya raja Arab yang kaya. Dan negara Islam rata-rata itu makmur dan bahagia, ya. Kecuali negara-negara yang di dalamnya ada kaum munafiknya, seperti ada negeri Iran misalnya. Karena ada Syiah di situ, ya. Karena Syiah ini kalau kita lihat perilakunya tidak jauh beda dengan perilaku kaum kafir, menyakiti diri lah, ya kan, berlebihan kepada Sayyidina Ali. Jadi orang Islam itu orang yang menyembah kepada Allah, tidak syirik. Nah, kalau kita lihat negara-negara seperti Brunei, Malaysia, Qatar, itu negara-negara yang akhlak orang-orangnya tuh tinggi gitu loh, dan juga kaya, sukses, maksudnya termasuk negara yang maju gitu, sukses. Nah gitu. Kalau kita lihat negara termiskin di dunia, negara apa? Burundi, negara Kristen gitu. HIP terbanyak negara apa? Afrika, mayoritas Kristen. Begitu cara kita mau secara global. Bahkan Vatikan itu adalah negara Kristen loh, tetapi kriminal paling tinggi di sana loh, ya. Nanti kita lagi nggak itu, kita nggak bahas tentang Vatikan, itu nggak ada kaitan dengan Israel. Nah, bahkan daerah sekarang yang lagi diperjuangkan sama Zionis itu adalah daerah yang babak belur sekarang, ya, banyak darah di situ. Masa Tuhan, ada aja lah orang Kristen ini, ya, mereka percaya bahwa Zionis itu mengambil Palestina itu karena Tuhan yang suruh, seolah-olah mereka percaya bahwa Tuhan menyuruh menyingkirkan bayi-bayi, anak kecil untuk ditempati. Ini Tuhan atau iblis, guys? Tuhan atau iblis? Ya, kalau Allah berkata negeri itu akan diwarisi oleh orang-orang soleh. Orang-orang soleh ketika tinggal di suatu tempat itu akan nyaman buat dia. Contoh di Madinah, contoh di Mekah, contoh di Malaysia, contoh di Brunei, Indonesia. Jadi orang-orang soleh zaman kita dulu itu mewariskan Indonesia kepada anak cucunya. Nah, tapi anak cucunya udah mulai banyak nih yang agak kurang ajar, ya, karena sudah mulai tidak mencintai ilmu. Sudah banyak anak cucunya orang Indonesia yang sudah mulai menjadikan orang kafir sebagai aulia, bersama dengan orang kafir dalam pemikiran, bahkan sudah mulai melakukan korupsi besar-besaran, menghina agama kita dengan mengaku beragama, si paling beragama, tapi justru biadab kelakuannya. Ya, salah satu contoh Menak kita, Menteri Agama kita, dia dari organisasi Islam terbesar yang kita hargai dan kita hormati, tahu-tahu malah korupsi dana haji, biadab kon. Tapi malah dibela sama pengikutnya Asobiah, ya. Jadi pengikut yang membela Menteri Agama yang udah terjelas koruptor, itu namanya Asobiah, membela tanpa berpikir. Terserah deh, kalau aku dibenci nggak apa-apa. Inilah bahayanya paham Asobiah. Kalau paham Asobiah ini adalah orang-orang yang tidak peduli benar dan salah. Aku contoh nih, aku punya komunitas namanya Mesia. Kalau Mesia ini biadab, tetap ku bilang biadab, nggak boleh ku bela. Yang kita bela itu bukan organisasi, tapi agama. Udahlah, tahu seandainya aku di Mesia, tiba-tiba di situ si Yonatan Nandar biadab kelakuannya, aku nggak akan bela Yonatan Nandar.
Ngapain bela-bela orang kalau dia salah-salah, katakan salah, benar katakan benar, walaupun kita satu organisasi dengan dia. Nggak boleh, kita nggak boleh asobiah. Asobiah itu berlebih-lebihan dalam membela suatu komunitas tanpa peduli benar dan salah. Dan kata Rasulullah, bukan umatku orang-orang yang mengajarkan asobiah, bukan umatku. Maka bukanlah umatnya Nabi Muhammad orang-orang yang taklid buta kepada organisasi, lembaga, lalu berperang untuk organisasi dan lembaga itu tanpa berpikir mana benar mana salah dan mati di jalan itu, maka dia tidak masuk surga. Hadisnya ada. Makanya kita bukan orang Yahudi dan Kristen. Yahudi walaupun nenek moyangnya salah tetap aja dibela. Walaupun orang suku Amalek ada bayi di situ tetap aja boleh dibunuh. Walaupun orang-orang Arab itu ada yang baik melindungi mereka, tetap aja dia bilang itu adalah Bani di Kunarion. Yang kurang ajar. Kalau Kristen nggak peduli, yang penting darah Yesus, ya udah kau masuk surga. Walaupun pemerkosa, pemerkodok, kau koruptor, nggak peduli, yang penting kau darah Yesus. Di Islam mana ada, bos? Tidak ada di Islam ini ceritanya kau Islam, kau pasti masuk surga, saudaraku. Nggak ada gitu. Kenapa? Terlihat Islam belum tentu Islam, mengaku Islam belum tentu Islam. Karena Islam artinya berserah diri. Kalau ada ngaku-ngaku Islam tapi membantah, itu mah bukan Islam tapi munafikun. Kita beda. Kita ini bersikap adil. Kalau orang Kristen bukan bersikap adil. Keselamatan itu karena Tuhan yang pilih-pilih, bukan karena keadilan Tuhan. Kita beda. Jangan samakan kita dengan kaum Kristen dan juga kaum Yahudi. Kita ti Islam. Jangan kita membeda-bedakan tentang kita beda organisasi, kita beda kaum. Jangan. Saya Muhammadiyah, tapi saya juga NU. Ya, saya mengambil ilmu di Muhammadiyah karena banyak orang-orang soleh di Muhammadiyah yang cerdas-cerdas, bergelar doktor, profesor, kiai, ulama, dan berimplikasi baik untuk negara kita. Menghadirkan fakultas-fakultas tinggi, menghadirkan kemudian rumah sakit. Mereka kemudian memberikan bantuan dengan lembaga bantuannya. Saya juga NU, di mana ada kiai kita yang membela akidah murni, ada juga yang membela sunnah-sunnah Nabi. Di antaranya mereka ada Kiai Haji Idrus Romli, Kiai Gus Baha. Jadi kita itu jangan menutup diri dari satu guru hanya karena taklid dengan guru ini. Ingatlah, guru-guru kita itu manusia yang juga bisa salah. Jangan kayak Kristen. Kristen nggak peduli, gua Wanes, semua salah. Kayak gitu, bodoh. Dulu 500 tahun orang Katolik membantai orang-orang yang berbeda denom dengan mereka, padahal satu Tuhan, satu kitab. Kita nggak boleh tiru mereka. Kita haruslah seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu mengajarkan firman Allah, yang membedakan kalian satu sama lain adalah iman dan takwanya. Jagalah hati, jangan kau nodai, gara-gara donasi malah engkau berkelahi. Kalau Mesia bisa kuat, APII juga kuat, Muhammadiyah juga kuat, NU juga bisa kuat. Mari saling bersinergi membela agama kita, mari saling bersinergi menguatkan negara kita. Keren ya. Jadi musik haram, nyanyi nggak haram, bodoh. Apalagi nyanyi mengingatkan. Musik haram, emang tuh musik. Membedakan musik dan nyanyi aja kok nggak bisa Kristen, apalagi membedakan Tuhan dan manusia. Jadi kalau kita berpikir ulang, maka orang Islam ini adalah orang yang paling nikmat hidupnya. Ketika dia seorang Islam, dia tidak melihat siapa yang bicara, tapi lihat ilmunya. Tapi sebagai seorang muslim, menjadikan seseorang guru, dia bukan hanya melihat apa yang diucapkan, tapi juga dia melihat akhlak yang mengucapkan. Kalau akhlaknya tidak ada, maka dia boleh menolak sebagai guru, tapi boleh mendengarkan informasi dari dia. Begitu dalam Islam. Dalam Islam ini, engkau Muhammadiyah, aku ini NU, aku pembela habaib, aku tak membela habaib, aku tetap Islam, tetap bersama denganmu. Jangan kau berantem, kita ini satu syahadat. Mentang-mentang saya bela habaib, kamu nggak bela habaib, terus kita saling bunuh. Jangan kayak perang Siffin. Waktu perang Siffin terjadi itu karena fitnah. Jangan terikut fitnah. Ustadz Wafi itu luar biasa, Prof Ali luar biasa. Ustadz Wafi bela habaib, Prof Ali mengkritisi mereka dua-duanya. Itu adalah guru saya. Aku takzim kepada mereka, tidak mau saling merendahkan gitu. Kalau Kristen datang Budi Asali ke Komal-Komal, dasar dokter bodoh, kata Sofi Kutul yang bukan pendeta. Dasar bodoh, kata si Sofi Kutul kan. Sofi Kutul padahal baby sister. Budi Asali itu pendeta besar, dibotol-botolin.
Dasar botol, kata Sophie Kutul. Kita bukan Kristen, kita ini bukan Kristen. Tak boleh menghina orang, tak boleh merendahkan. Ustadz Wafi guru aku, Pak Ali guru aku. Ustadz Wafi bahasa Arabnya keren, Pak Ali bahasa Ibraninya keren. Ustadz Wafi ilmu Islam, Pak Ali ilmu Yahudian. Mereka dua-duanya guru aku ambil ilmu mereka. Bang Zuma apologet hebat, Nandar juga apologet hebat. Dua-duanya berbeda pendapat, tapi mereka sama-sama hebat. Enak jadi aku, karena aku ini orang yang bisa menyerap ilmu dari banyak tempat. Aku nggak milih-milih. Maksudnya nggak milih-milih dengan aku, yang penting berilmu. Pokoknya nggak milih-milih itu bukan kayak aku nanti berguru sama Mama Gufron, enggak. Kita bukan Kristen. Kristen itu beda dengan kita. Kalau Kristen itu mereka itu tidak akan pernah ke gereja yang bukan denom mereka. Coba kalian pernah nggak punya tetangga Kristen? Aku pernah di Batam. Jadi di Batam itu ada teman aku Kristen, namanya si Ika. Dia pergi ke gereja, terus dia datang ke sebuah tempat. Terus aku bilang, Ika, kamu nggak ke gereja? Enggak, aku nggak boleh ke gereja itu, aku nggak bisa ke gereja itu. Kenapa? Ya gereja aku cuman di daerah Batam Center. Lah, kita kan lagi di Tanjung mana, di Nongsa. Kita kan lagi liburan di Nongsa. Nggak bisa, karena di sini bukan gerejaku. Hah? Kita mana pernah kita masuk masjid? Ini bukan masjid kamu ya? Ini masjid kamu ya? Gitu. Ya, kalaupun ada itu minoritas dan itu sempalan. Ya, mana pernah aku pilih-pilih masjid. Ini masjid Sunni atau masjid apa ya? Masjid ya masjid aja. Ke Singapura ada masjid, masuk. Ke Malaysia ada masjid, masuk. Ke Filipina ada masjid, masuk. Ke Thailand, pusat Malak Kongkong ada masjid, masuk. Ke Maroko ada masjid, masuk. Ke Iran ada masjid, masuk. Selagi kiblatnya sama, bacaannya sama, syahadatnya sama, masuk. Tapi kalau Kristen, aku nggak bisa ke gereja Pentakosta karena aku Katolik. Aku nggak pernah ya aku pernah tinggal di GMP, teman-teman. Aku pernah tinggal di Gadan Ayu Permai di Kota Batam, tepatnya di Blok G. Aku pernah tinggal di Gadan Ayu Permai GMP Blok G nomor 39. Rumah tanteku dulu waktu aku masih SMA. Aku pernah tinggal di Batam, jadi aku punya tetangga kayak gitu. Yang satu gerejanya ini masjid, satu di GMP. Di GMP itu ya teman-teman, kalian kalau yang tinggal di Batam nih, di GMP itu ada satu masjid, gerejanya berjejer nih, 1, 2, 3 gereja tuh, karena beda denom. Jadi begitu guys. Artinya kita bukan orang Kristen dan Yahudi. Kalau Yahudi itu antara Yahudi Rabbinik dengan Samaritan saling membidatkan, beda. Ya, yang satu di Gunung Gerizim, yang satu di Yerusalem. Kita Ka'bahnya sama. Mana ada satupun sempalan di dalam Islam yang Ka'bahnya beda. Kalaupun ada ya jelas sempalan lah, karena nggak ada aturannya. Nah inilah perbedaan. Makanya teman-teman Islam jangan asobiah. Jangan mentang-mentang aku ini Mesiah, aku para Mesiah, aku benci geraha mu'alaf. Jangan aku adalah grupnya Mesiah. Kata Nandar, aku Mesiah, aku dibiayai Mesiah bahasa Aramaik. Aku benci organisasi selain itu. Masuk neraka Nandar kalau kayak gitu. Kita itu nggak boleh gitu. Kita itu saling bersinergi. Apapun organisasi, agamanya tetap satu. Sama seperti apapun makanannya, minumnya air zam-zam gitu ya. Apapun organisasi itu ibarat kendaraan, tetap payungnya adalah Islam, rumahnya adalah Islam, kendaraannya boleh bermacam-macam. Ada yang BMW, ada yang Ducati, ada Vespa, ada skuter, ada kursi roda. Silakan pilih mau yang mana. Tetap tujuannya sama, jalannya sama, tujuannya sama, yang beda kendaraannya. Tapi kalau seandainya si kursi roda ini udahlah jalan sempoyongan, datang mobil Ducati ditabrak, itu jahat namanya. Ada satu kursi roda yang lagi sempoyangan mencoba untuk jalan, pengen masuk surga, datang tiba-tiba mobil BMW, oh ada kursi roda, senggol dong, jatuh kursi roda, itu jahat. Jangan. Kita saling bersinergi, saling kita menguatkan untuk membela agama Islam, bukan membela organisasi gitu. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita
untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.